Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Patricia Valeria Kapas. Saya mahasiswa Poltekkes Kemenkes Masohi, Prodi Keperawatan. Di sini saya akan mempraktekkan cara mudah menggunakan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Teman-teman, yang pertama kali kita bahas yaitu buku SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Jadi, buku SDKI atau buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia memiliki 149 diagnosis, dan diagnosis ini dibagi menjadi 5 kategori, dan setiap kategori memiliki subkategori. Ya teman-teman, ini bukunya. Kategori yang pertama ada fisiologis dengan subkategori respirasi, sirkulasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensorik, dan reproduksi dan seksualitas. Yang kedua ada kategori psikologis dengan subkategori nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga ada kategori perilaku dengan subkategori kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran. Kategori selanjutnya ada kategori relasional dengan subkategori interaksi sosial. Selanjutnya keempat ada kategori lingkungan, subkategori keamanan dan proteksi. Ya teman-teman, di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari buku diagnosis keperawatan Indonesia ini. Misalkan kita sedang mengkaji pasien dan ternyata dari data pengkajian, dari data objektif dan data subjektif pasien tersebut mengarah ke arah nyeri. Ya teman-teman, kita buka di daftar isi pada kategori psikologi dengan nomor D0077 halaman 172. Diagnosisnya nyeri akut. Di sini kita baca tanda dan gejala minor dan mayor. Dan dari apa yang kita kaji dari pasien tersebut, data subjektif maupun data objektif, apakah sudah masuk di gejala dan tanda mayor. Untuk menegakkan diagnosa aktual itu harus memenuhi kriteria mayor 80-100%. Jadi kita lihat dari yang kita kaji, dari data subjektif maupun data objektif sudah memenuhi data mayor maupun minor dari diagnosa tersebut sudah atau belum. Jika sudah, maka angkat diagnosa nyeri akut. Kita lihat di sini diagnosa nyeri akut. Kita lihat pengertian diagnosa nyeri akut. Nyeri akut adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berinteraksi ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, agen pencederaan fisiologis, misalnya inflamasi, iskemia, dan neoplasma. Yang kedua, ada agen pencederaan kimiawi, misalnya terbakar dan bahan kimia iratan. Yang ketiga, ada agen pencederaan fisik, misalnya abses, amputasi, terbakar, terpotong, mengangkat berat, prosedur operasi, trauma, latihan fisik berlebihan. Ada juga gejala dan tanda minor. Yang pertama ada subjektif dengan keluhan nyeri, sedangkan objektif tampak meringis, bersifat protektif, misalnya waspada, posisi menghindari nyeri. Yang ketiga ada gelisah, keempat ada frekuensi nadi meningkat, yang kelima sulit tidur. Gejala dan tanda minor, subjektifnya tidak ada, objektifnya yang pertama tekanan darah meningkat, pola nafsu makan berubah, proses berpikir terganggu,
menarik diri, berfokus pada diri sendiri, dan diaforesis. Ya teman-teman, yang kedua yang kali ini kita bahas yaitu buku SLKI atau Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Baik teman-teman, jadi buku SLKI ini sebagai outcome yang ingin dicapai dari tindakan keperawatan. Outcome ini dari aspek diukur atau bisa diobservasi baik dari perilaku, persepsi maupun kondisi pasien. Jadi di sini buku Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI, dan di sini banyak sekali luaran-luaran dari semua diagnosa. Jadi jika kita ingin mencapai standar luaran atau SLKI dari diagnosa yang sudah kita tegakkan, misalnya diagnosa nyeri akut, kita buka pada daftar tautan SDKI SLKI di nyeri akut. Di halaman 174 di nyeri akut kita lihat luaran utamanya. Luaran utamanya adalah tingkat nyeri, dan juga ada luaran tambahan ada fungsi gastrointestinal, kontrol nyeri, mobilitas fisik, penyembuhan luka, perfusi miokan, perfusi perifer, pola tidur, status kenyamanan, dan tingkat cedera. Ya teman-teman, kita pilih sesuai luaran yang ingin kita capai. Yang kita ambil yaitu luaran utama, tingkat nyeri. Setelah kita memilih, kita buka pada daftar luaran keperawatan. Kita lihat di tingkat nyeri. Tingkat nyeri berada pada halaman 145. Setelah kita buka halaman 145 di tingkat nyeri, di sini kita bisa lihat kriteria hasil. Di sini ada yang meningkat, ada yang cukup meningkat, sedang, cukup menurun, dan menurun. Dan dari kriteria hasil ini kita lakukan tindakan misalnya 1 kali 8 jam, diharapkan keluhan nyeri bisa menurun. Kita lihat pada di sini tingkat nyeri. Kita ketahui definisi tingkat nyeri. Definisi tingkat nyeri yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Di sini yang kita harapkan dari keluhan nyeri yaitu keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, selanjutnya ada gelisah, kesulitan tidur, menarik diri, berfokus pada diri sendiri, diaforesis, perasaan depresi, perasaan takut mengalami cedera berulang, anoreksia, perineum terasa tertekan, uterus terasa membulat, ketegangan otot, pupil diatasi, muntah mual, semuanya bisa menurun. Ada juga frekuensi nadi. Baik teman-teman, yang kita bahas ketiga kali ini yaitu buku SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan. Ya teman-teman, ini bukunya. Buku SIKI atau Standar Intervensi Keperawatan Indonesia banyak sekali memiliki intervensi atau tindakan yang akan dilakukan setelah kita menegakkan diagnosa dan intervensi keperawatan. Ya teman-teman, ini adalah daftar intervensi keperawatan. Jadi
Di sini ada standar intervensi keperawatan Indonesia, banyak sekali intervensi. Jadi, kita ingin cari intervensi dari diagnosa dan intervensi, kita lihat pada daftar tautan SDKI dan SIKI. Ya teman-teman, diagnosa yang kita angkat yaitu diagnosa nyeri akut. Kita buka pada daftar SDKI dan SIKI pada halaman 484, yaitu nyeri akut. Intervensi utama dari nyeri akut yaitu manajemen nyeri dan pemberian analgesik. Ada juga intervensi pendukung seperti aromaterapi, dukungan hipnotis diri, dukungan penggunaan kebutuhan, hingga terakhir pada pemberian obat intravena. Yang kita pilih di sini yaitu manajemen nyeri akut. Kita buka pada daftar intervensi keperawatan. Pada daftar intervensi keperawatan, manajemen nyeri pada halaman 201. Setelah kita dapat intervensi manajemen nyeri, di sini kita bisa lihat tindakan apa yang akan kita lakukan, tinggal kita pilih dan kita laksanakan. Jadi teman-teman, manajemen nyeri di sini definisinya adalah mengidentifikasi dan mengelola pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat yang berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Pada tindakan di sini ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kita lihat pada yang pertama, tindakan observasi. Observasi di sini ada identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Yang kedua ada identifikasi nyeri, hingga terakhir pada monitor efek samping penggunaan analgetik. Tindakan yang kedua ada terapeutik. Pertama, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, misalnya dance, hipnosis, akupresur, terapi musik, biofeedback, terapi pijat, aromaterapi, teknik imajinasi terbimbing, kompres hangat atau dingin, terapi bermain, hingga yang terakhir, pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri. Selanjutnya ada edukasi. Yang pertama, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri. Hingga yang terakhir, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang terakhir, ada tindakan kolaborasi, yaitu kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Ya teman-teman, itu adalah cara kita menggunakan 3 buku, yaitu SDKI, SLKI, dan juga SIKI. Terima kasih.